Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita lakukan operasi kegiatan terlebih dahulu ya, yaitu jika ada sampah, tolong diambil dan dibuang ke tempat sampah. Jika tidak ada sampah, tolong duduk dengan rapi ya. Apakah sudah bersih semua? Baik anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, siapa yang tidak hadir untuk hari ini? Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita lakukan literasi sekolah terlebih dahulu ya, yaitu membaca buku 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Ayo silakan buka bukunya masing-masing. Oke, baca bukunya sudah selesai ya, sudah 15 menit. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang teks narasi. Ada yang tahu teks narasi itu apa? Baik, Ibu jelaskan ya, dengarkan baik-baik. Teks narasi adalah jenis pola pengembangan paragraf yang menceritakan suatu peristiwa dengan kejadian dengan detail. Teks ini bisa didasarkan pada pola kejadian yang benar-benar terjadi di dunia nyata atau berupa imajinasi semata. Nah, tujuan dari teks narasi ini adalah untuk menghibur pembaca dengan alur cerita yang menarik. Contoh dari teks narasi ini adalah novel, dongeng, fabel, cerpen, dan teks drama. Adapun struktur dari teks narasi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu ada pengenalan. Pengenalan ini terdiri dari pengenalan tokoh, latar, suasana, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu awal pertikaian, yakni suatu bagian di mana terjadi konflik awal yang dialami oleh tokoh dalam suatu cerita. Yang ketiga yaitu klimaks, ialah sebuah puncak pertikaian yang dialami oleh tokoh dan merupakan inti dari cerita yang telah disampaikan. Dan yang terakhir yaitu anti klimaks, merupakan suatu bagian yang menjelaskan mengenai penyelesaian masalah dalam suatu cerita dan merupakan bahwa cerita tersebut telah berakhir. Sampai sini paham ya anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ingin tanyakan, Ibu lanjut ya. Selain ada struktur, ada juga unsur-unsur teks narasi. Unsur-unsur teks narasi ini dibagi menjadi 2, yaitu ada alur atau plot, yang kedua ada pengembangan. Alur atau plot yaitu runtutan peristiwa yang mengatur hubungan peristiwa demi peristiwa saling berkaitan dengan logis. Yang kedua yaitu ada pengembangan, yaitu runtutan yang diawali dengan pengenalan atau pendahuluan atau pengenalan tokoh, isi kejadian atau konflik di antara tokoh, dan penyelesaian atau penutup. Nah, di sini Ibu juga akan menjelaskan contoh dari teks narasi. Dengarkan baik-baik ya. Aku menangis terseduh-seduh saat membaca pengumuman hasil perjuanganku selama ini. Sejujurnya, jauh dari hari ini, sejak duduk di kelas 11, aku sudah mempersiapkan diri sampai di hari ini. Lagi pula hanya 2 kemungkinan bukan, lulus atau tidak lulus, pikirku. Berapa bulan terakhir, ekspektasi terburukku juga sudah aku pikirkan dan latih bila itu terjadi.
Sampai di hari pengumuman tiba, di pukul 5:30 sore, aku kunjungi laman LTMPT dan persekian detik muncullah profilku dan kotak berwarna merah yang bertuliskan Anda dinyatakan tidak lulus seleksi SNMPTN 2020. Contoh yang sudah Ibu jelaskan tadi bercerita tentang seorang siswa yang telah mempersiapkan beberapa skenario dalam menghadapi pengumuman SNMPTN 2020. Dengan penggunaan alur campuran tersebut, cerita teks narasi singkat ini menjadi lebih efektif. Sampai sini paham? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kesimpulan dari teks narasi di sini adalah teks narasi memiliki ciri berupa sebuah rangkaian cerita yang runtut mengedepankan susunan kronologis dari waktu ke waktu di dalamnya membuat suatu konflik. Paham ya anak-anak sampai sini? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, jika ada kesalahan dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini ada yang absen? Oke. Baiklah, sekarang Ibu presensi terlebih dahulu ya. Angga Yudatama, Alfa Pratama, Chandra Kirana, Dimas Aji Nugraha, Dita Ayunda, Eko Pramono, Vita Setianingsih, Gali Bayuwangi, Hari Setiaji, Kumalasari, Claudia Cynthia. Oke, hari ini nihil ya, masuk semua. Marilah kita ke pembelajaran KD 4.3. Ditulis ya. KD 4.3. Menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Sebelumnya, pengertian cerita fantasi adalah sebuah teks yang berisikan narasi yang berjenis fiksi. Sudah? Selanjutnya, fiksi merupakan salah satu jenis narasi yang dimana penulisannya berdasarkan kreativitas dan hayalan si penulis. Sudah semua? Selanjutnya, genre narasi tersebut adalah sebuah cerita yang sulit untuk diterima oleh logika. Titik. Selanjutnya, bawahnya, tulis bawahnya ya. Ciri-ciri teks narasi. Yang pertama yaitu adanya keanehan. Bawahnya, kemisteriusan
dan kesenangan. Maksudnya yaitu hal-hal tersebut diciptakan oleh khayalan atau fantasi yang ada di dunia nyata, dilambangkan menjadi cerita yang utuh. Sudah. Terus yang nomor 2, ide cerita, yaitu tercipta oleh daya akal atau imajinasi yang dipilih penulis. Biasanya sederhana namun menarik. Titik. Lalu yang ketiga, menggunakan berbagai latar, yaitu lintas waktu dan ruang. Yang keempat, tokoh unik dan memiliki kesaktian. Titik. Maksudnya, adanya tokoh unik yang memiliki kesaktian yang tidak ada di dunia nyata. Lalu, yang kelima, bersifat fiksi, yaitu cerita yang ada di dalam teks menunjukkan gambar dan juga tidak ada di dunia nyata. Yang terakhir, yang keenam, adalah bahasa. Bawahnya lebih banyak yang menggunakan sinonim dengan perasaan dan emosi yang sangat kental. Itu untuk ciri-cirinya. Lalu ada jenis teks cerita fantasi. Titik 2. A. Cerita fantasi irisan dan total. Bawahnya, keadaan atau sebuah kejadian yang terjadi di dunia nyata. Lalu yang B, sudah. Yang B, cerita fantasi sejaman dan lintas waktu. Sejaman dan lintas waktu. Keterangannya yaitu latar merupakan bagian penting dalam sebuah teks cerita yang berupa suasana dan waktu. Sudah. Selanjutnya yaitu struktur cerita fantasi. Titik 2. Yang pertama yaitu orientasi. Dalam kurung pengenalan, yaitu mengenali unsur cerita yaitu nama tokoh, tempat kejadian, dan lain-lain.
Yang kedua yaitu konflik dalam kurung permasalahan, yaitu munculnya permasalahan dalam suatu cerita, mulai dari awal sampai puncak permasalahan. Lalu yang nomor 3, resolusi, yaitu penyelesaian dalam konflik cerita. Dan yang terakhir, penutup dalam kurung akhir, yaitu puncak dari akhir cerita biasanya hanya ada 2, antara happy ending atau sad ending. Sudah semuanya? Nanti Ibu lihat bukunya ya. Ada yang ingin ditanyakan? Oh, tidak. Kalau tidak, Ibu akan memberi tugas. Lalu ditulis. Yang pertama yaitu carilah teks narasi fantasi yang ada pada koran. Ya. Untuk tugasnya dikumpulkan minggu depan. Ada yang ditanyakan mengenai tugas? Tidak. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri pembelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, baik semuanya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan siapkan. Baik, sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Abdul, Akmal, Akila, Jeffrey, Naila, Safira, Sarah, Ray, Zaki. Baik, hadir semua ya. Sekarang silakan kalian buka buku bahasa Indonesianya halaman 80. Hari ini kita belajar struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi. Sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian dan unsur intrinsik pada teks cerita fantasi. Ada berapa unsur intrinsiknya? Masih ingat? Ya, benar, ada 6. Ada tema, alur, latar,
tokoh penokohan, sudut pandang, dan amanat. Baik, hari ini kita belajar struktur teks cerita fantasi. Apa itu struktur? Ada yang tahu? Ya, benar Zaki. Struktur itu kerangkanya. Jadi dia fondasi jika kita ingin membuat sebuah teks. Sebuah teks dalam bahasa Indonesia selalu memiliki struktur. Nah, kalau di teks cerita fantasi ini terdiri atas 3 unsur. Ada yang tahu apa saja itu? Ya, benar Naila. Ada yang pertama itu ada orientasi, yang kedua itu ada komplikasi, dan yang ketiga itu ada resolusi. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu struktur orientasi. Struktur orientasi ini bagian awal yang berisi pengenalan tokoh dan latar cerita. Contohnya kalian bisa lihat dari buku yang kalian punya. Contohnya itu, pada zaman dahulu, hiduplah seekor kijang yang sedang berjalan di padang rumput hutan yang hijau. Dengan bahagia, karena ia baru saja mendapatkan tempat baru dengan sumber makanan yang melimpah. Nah, dari contoh teks cerita fantasi tersebut merupakan bagian dari struktur orientasi. Karena apa? Iya, karena mengenalkan tokoh dan latarnya. Tokohnya itu adalah seekor kijang dan latar tempatnya itu di hutan. Selanjutnya yang kedua itu ada struktur komplikasi. Struktur komplikasi ini bagian yang berisi permasalahan, mulai munculnya masalah hingga puncak masalah dalam cerita. Nah, jadi kalau di orientasi itu tadi sudah mengenalkan tokoh dan latarnya, kalau di komplikasi ini mulai muncul masalah. Contohnya itu, sampai sang kijang sedang bahagia, ternyata banyak rintangan yang akan dilalui kijang yang sedang berbahagia ini. Di padang rumput tersebut juga dihuni oleh binatang lain, termasuk binatang buas. Nah, ini mulai muncul masalah ya, hingga puncak masalah. Selanjutnya yang ketiga itu ada struktur resolusi. Nah, struktur resolusi ini bagian yang berisi penyelesaian masalah dalam cerita. Setelah tadi pengenal tokohnya, latarnya, kemudian mulai muncul masalah. Nah, kalau pada resolusi ini ada penyelesaian masalah dalam cerita. Contohnya itu, sang kijang tadi pun mendapatkan ide untuk menyelesaikan masalahnya dengan mencari teman dari kelompok kijang lain. Dan ia pun bahagia karena telah mendapatkan teman dari bangsanya sendiri. Nah, dalam resolusi ini adalah bagian penutup cerita atau penyelesaian masalah. Baik, itu tadi adalah orientasi, komplikasi, dan resolusi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang kita lanjut pada kebahasaan teks cerita fantasi. Kaidah kebahasaan teks cerita fantasi ada 5. Ada 5 diantaranya itu. Yang pertama, penggunaan kata ganti. Penggunaan kata ganti dalam cerita fantasi ini adalah menggunakan sudut pandang penokohan seperti aku, saya, kami, mereka, dan nama orang. Contoh kalimatnya itu, mereka pergi ke pasar. Nah, pada kata mereka itu merupakan kata ganti orang ketiga. Baik, selanjutnya yang kedua itu ada penggunaan latar. Penggunaan latar dalam cerita fantasi dibagi menjadi 3. Ada yang tahu apa saja itu? Ya, benar Jeffrey. Ada latar suasana, latar tempat, dan latar waktu. Nah, contoh kalimat pada latar tempat yaitu adalah pasar itu ramai sekali. Nah, pada kata pasar itu menunjukkan kalau pasar itu latar tempat. Selanjutnya itu ada kata sambung penanda urutan waktu.
kata sambung urutan waktu menandakan datangnya tokoh lain, perubahan latar, dan perubahan kejadian. Kata sambung urutan waktu misalnya seperti itu, kemudian, setelah itu, tiba-tiba, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya itu adalah setelah itu aku langsung berangkat sekolah. Nah, pada kata setelah itu merupakan bagian dari kata sambung penanda urutan waktu. Lalu yang keempat itu ada penggunaan kata atau ungkapan terkejut. Nah, pada penggunaan kata atau ungkapan terkejut ini berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Contoh kalimatnya itu, tiba-tiba pria itu langsung melompat tanpa alasan. Nah, pada kata tiba-tiba itu merupakan contoh kata ungkapan terkejut. Dan yang terakhir yang kelima itu penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Penggunaan kalimat langsung ini ditandai oleh dua tanda petik ganda dan disertai kerangka pernyataan. Contoh kalimatnya itu, tanda petik, raksasa itu mengejar kita, tanda petik, teriak salsa kalang kabut. Nah, pada kalimat raksasa itu mengejar kita, itu merupakan kalimat langsung karena ditandai adanya dua tanda petik. Lalu pada kalimat teriak salsa kalang kabut itu merupakan bagian kalimat pernyataan. Baik, dari materi yang sudah saya sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Wah, sepertinya anak-anak Ibu sudah paham semua ya. Baik, Ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan, yaitu kalian harus membuat sebuah teks cerita fantasi beserta strukturnya. Ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, kalau tidak ada, Ibu rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama agar apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisi kalian hari ini? Apakah kalian dalam keadaan yang baik? Alhamdulillah jika kalian dalam keadaan yang baik. Sebelum kita memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita mempersiapkan diri terlebih dahulu. Ya, terutama kita harus berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran agar kita diberi kemudahan dalam belajar oleh Tuhan yang Maha Esa. Oke teman-teman, jika kalian sudah selesai berdoa, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, untuk itu saya akan mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya bernama Muhammad Lutfi Hidayat. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tentang ejaan, tanda baca, langkah-langkah menulis fantasi dan bagaimana memvariasikan teks cerita fantasi. Oke teman-teman, bisa kita mulai? Baik. Oke, yang pertama adalah ejaan. Teman-teman apakah sudah tahu apa itu ejaan? Betul, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Ejaan di Indonesia ini telah mengalami 5 kali pergantian. Yang pertama adalah ejaan phonofusion. Ejaan ini dibuat atau diterbitkan pada tahun 1901. Bahasa Indonesia pada waktu masih disebut sebagai bahasa Melayu. Nah, bisa ditebak dari namanya, ejaan ini disusun oleh orang Belanda. Namanya sesuai dengan nama ejaannya, yaitu Charles Evan Olution, dan dibantu oleh Gunawi Dula Sultan Mahmud dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Kemudian ada ejaan yang kedua, yaitu ejaan Swandi.
Ejaan Suwandi ini dikenal juga dengan ejaan Republik. Ejaan ini menggantikan ejaan Van-Evolution setelah diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947 berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sesuai dengan namanya, ejaan ini disusun oleh Mr. Raden Suwandi. Dan yang ketiga adalah ejaan Melindo. Pasti teman-teman sudah tahu Melindo ini akronim dari apa? Betul teman-teman, Melindo ini adalah akronim dari Melayu Indonesia. Ejaan ini disusun pada 1959. Tapi sayang teman-teman, ejaan ini tidak jadi disahkan karena pada saat itu tengah terjadi ketegangan politik antara Indonesia dan Malaysia waktu itu. Kemudian ada ejaan yang keempat atau ejaan yang disempurnakan, dikenal juga dengan yang lebih singkat lagi adalah EYD. Nah, ejaan ini disahkan tahun 1972 untuk menggantikan ejaan Republik atau ejaan Suwandi itu. Nah, ejaan ini disahkan oleh Presiden Soeharto. Dan yang sekarang dan terakhir adalah ejaan Bahasa Indonesia atau EB. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan tahun nomor 50 2015 tentang pedoman umum ejaan Bahasa Indonesia, ejaan ini diresmikan karena dilatar belakangi karena adanya teknologi pengetahuan, pengembangan teknologi, perkembangan pengetahuan dan seni, sehingga pemakaian bahasa Indonesia semakin luas. Ejaan ini menyempurnakan ejaan-ejaan yang telah ada atau ejaan-ejaan sebelumnya. Baik teman-teman, setelah ini atau berikutnya kita akan menjelaskan atau saya akan menjelaskan tentang tanda baca. Apakah teman-teman sudah tahu tanda baca? Jika teman-teman belum tahu, akan saya jelaskan ya. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan suara, kata, dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berpengaruh untuk menunjukkan struktur dan organisasi pada suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembicara. Aturan tanda baca berbeda antar bahasa, lokasi, waktu, terus berkembang berdasarkan aspek. Tanda baca adalah suatu yang spesifik yang karenanya tergantung pada penulisnya itu sendiri. Tanda baca di Indonesia terdapat 15. Yang pertama adalah tanda titik. Tanda titik ini berfungsi untuk mengakhiri sebuah kalimat. Yang kedua adalah tanda koma. Tanda koma berfungsi untuk memisahkan suatu unsur dalam sebuah perincian. Yang ketiga adalah tanda tanya. Tanda seru. Tanda seru ini digunakan untuk menunjukkan sebuah kalimat perintah yang menunjukkan emosi atau perasaan. Dan yang keempat adalah tanda seru. Tanda yang digunakan tanda tanya. Maaf teman-teman, saya suka kebalik antara seru dan tanya. Jadi tanda tanya ini berfungsi untuk mengakhiri sebuah kalimat yang menggunakan sebuah pertanyaan. Dan yang kelima adalah tanda titik. Tanda titik dua. Tanda titik dua adalah tanda yang digunakan untuk memisahkan sebuah perincian dan digunakan pada naskah dalam bentuk memisahkan antara nama dan dialog. Yang keenam ada tanda titik koma. Tanda ini digunakan sebagai kata ganti penghubung. Biasanya seringkali digunakan untuk memisahkan antara kalimat setara yang satu dengan yang lainnya. Yang ketujuh adalah tanda hubung. Tanda hubung di sini untuk menghubungkan atau memisahkan kata. Kemudian yang delapan ada yang ini yaitu tanda pisah. Hanya bedanya lebih panjang sedikit tanda pisah ini. Nah, tanda pisah ini adalah tanda yang digunakan untuk memberikan penjelasan di luar kalimat. Dan yang kesembilan adalah tanda elipsis. Elipsis ini adalah tanda ketiga yang berfungsi sebagai yang berfungsi sebagai atau sering ditemukan di dalam dialog bahwa dialog itu belum selesai atau masih ada terusannya. Kemudian ada tanda 10. Bentuknya ke-10 adalah tanda kurung. Tanda kurung adalah tanda yang digunakan untuk mengatur tanda keterangan. Yang ke-11 ada tanda kurung siku yang digunakan untuk menutup sesuatu. Biasanya digunakan untuk mengutip dialog di dalam sebuah naskah cerita. Yang ke-13 ada tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal ini adalah tanda yang digunakan untuk
suatu seperti makna, ungkapan atau terjemahan. Kemudian juga ada tanda petik. Tanda petik adalah tanda yang digunakan untuk memotif sesuatu biasanya digunakan untuk memotif dialog di dalam sebuah naskah cerita ini. Kemudian ada tanda garis miring. Garis miring ini biasa digunakan untuk mengganti kata atau, kemudian dapat ditemukan juga pada nomor surat, pada alamat. Nah, seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir ada tanda penyingkat absolut, yaitu tanda yang dipakai untuk menyingkat kata yang hilang dari bagian huruf atau kata atau angka dalam kata-kata tertentu. Setelah kita mempelajari apa itu ejaan dan tanda baca, saya akan menjelaskan lagi tentang cerita fantasi. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkahnya saja. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi adalah rangka yang berisi kisah penuh imajinasi dan khayalan hingga melebihi realita. Jadi dalam teks tersebut menceritakan kisah yang penuh fantasi. Langkah-langkahnya ada 5, teman-teman. Yang pertama menemukan ide penulisan, yang kedua penggalian ide, yang ketiga membuat rangkaian peristiwa atau deret peristiwa, dan yang keempat adalah mengembangkan cerita fantasi, dan yang kelima adalah memberi atau membuat judul yang menarik. Langkah yang pertama, menentukan ide penulisan itu kita bisa melihat dari objek nyata atau peristiwa, kemudian diimajinasikan. Seperti misalnya kita melihat komodo. Nah, komodo ini kan sebuah objek. Nah, komodo ini kita imajinasikan, misalkan komodo ini ternyata adalah naga, tapi naganya ini tengah tersegel, jadi wujudnya bukan wujud sebenarnya. Nah, kita bisa buat cerita dengan pengembangan dari objek tersebut. Kemudian kedua adalah penggalian ide. Penggalian ini bisa dari mana, teman-teman? Bisa dari buku pengetahuan, terutama buku ilmiah tentang ruang angkasa, tentang hal-hal lain sebagainya. Kenapa saya memberi contoh tentang ruang angkasa? Nah, dari ruang angkasa ini kan banyak sekali seperti meteor, roket, astronot dan lain-lain tuh. Dan dari situ kita bisa menggali ide-idenya. Kita bisa buat misalnya tentang seorang anak yang bercita-cita menjadi astronot, kemudian di luar angkasa sana dia berteman dengan alien seperti itu, teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah membuat rangkaian peristiwa atau deret peristiwa. Nah, deret peristiwanya ini kita bisa buat, teman-teman. Misalnya yang pertama seperti contoh yang tadi saya bilang ke luar angkasa. Dia membuat roket dulu, kemudian dia terbang. Setelah dia bisa terbang ke luar angkasa, dia membangun kapal induk dan lain sebagainya. Nah, deretnya ini nanti kita kembangkan menjadi cerita fantasi yang sesuai urutan yang keempat atau langkah yang keempat, yaitu mengembangkan cerita fantasi dari deret-deretan yang telah kalian buat. Dan yang kelima adalah pemberian judul yang menarik. Judul ini sangat penting. Kenapa, teman-teman? Kenapa demikian? Karena judul ini artinya akan mempengaruhi menarik tidaknya orang akan membaca cerita kita. Karena biasanya orang itu melihat judulnya terlebih dahulu. Jika judulnya sudah menarik, wah, mereka akan terbayangkan, wah, berarti ceritanya ini bagus, terus sangat menarik untuk dibaca. Kemudian materi saya yang terakhir adalah memvariasikan teks cerita fantasi. Bagaimana cara memvariasikan teks cerita fantasi? Dalam ini cukup 3 langkah saja. Yang pertama, menambahkan konflik dalam cerita. Yang kedua, menambahkan keajaiban dalam cerita. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah menambahkan hal-hal yang aneh dalam cerita. Menambahkan konflik dalam cerita, misalnya saya ambil contoh dari cerita saya yang sebelum tadi yang astronot itu. Misalnya ternyata di sana tuh dia sama temannya, ternyata temannya ini pengkhianat. Nah, dari pengkhianatannya ini dibuatlah konflik yang begitu menarik sehingga menjadi variasi yang baru dari teks yang sebelumnya. Kemudian dari poin yang kedua, menambahkan keajaiban dalam cerita. Nah, keajaiban ini kan yang seperti yang tidak masuk akal gitu. Jadi bisa saja kita tambahkan kayak hewan-hewan aneh atau tadi yang saya bilang alien-alien dan teman-temannya, seperti itu, teman-teman. Dan yang terakhir adalah menambahkan hal-hal yang aneh dalam cerita. Poin yang terakhir ini mirip dengan poin yang kedua. Hal aneh biasanya berkaitan dengan keajaiban. Seperti itu, teman-teman. Secara sederhana saya hanya menjelaskan secara singkatnya saja karena terkendala waktu, teman-teman. Ya, bagaimana, teman-teman? Apakah kalian sudah paham tentang materi saya atau yang saya berikan tadi? Baik, kita ulangi. Yang pertama kita menjelaskan tentang ejaan, kemudian tentang tanda baca, lalu cerita fantasi,
dan langkah-langkahnya serta memvariasikan teks cerita fantasi. Baik, jika teman-teman sudah paham, maka dari itu saya akhiri saja materi yang hari ini. Ya, jika ada yang ingin bertanya bisa ditanyakan. Jika tidak, baik, maka saya tutup saja pelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.